Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskil Parbet Nego dengan NIM 3333230110. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial mengenai peta kendali kusum, peta kendali elma, dan juga peta kendali T kuadrat Catalin. Jadi yang pertama, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di sini PT Sugarland itu sebuah perusahaan yang bergerak di industri makanan, khususnya produksi gula 1 kilogram. Nah, di sini karena ada istilahnya perubahan ataupun efisiensi dari mesinnya, kayak catatan akibat getaran mesin ataupun kekerasan komponen, itu dapat terjadi pergerasan kecil pada berat dari si kemasan gulanya. Nah, supaya kualitasnya tetap sesuai standar, yaitu 1000 gram per kemasan, di sini lakukan pengukuran berat nih buat tahu pergeseran dari perubahan beratnya. Di sini ada datanya. Yang pertama kita diminta untuk buat tali kusum dengan H2,5 dan K0,3. Selanjutnya kita buat petakan dari Elma dengan lambda 0,4 dan juga L sama dengan 3. Kemudian kita akan lihat apakah ada data yang dilakukan kendali. Lalu kita langsung buat aja di Excel, buat datanya kita input ke Excel. Kemudian Excel ini akan kita buat ke folder yang sama dengan RStudio. Sekarang kita udah masuk di RStudio-nya. Seperti biasa kita akan install paket Root Excel dan QCC. Root Excel ini gunanya buat supaya si RStudio ini bisa ngebaca si Excel yang udah kita kirim ke sini ataupun kepada itu quality control chart supaya kita itu bisa ngebaca ataupun bisa membuat gambar mengenai peta kendali. Terus sudah saya install, proses sisa tinggal saya aktifkan lagi buat library-nya. Kalau teraktifkan, kita akan bisa menginput datanya nih. Kita langsung input aja datanya, teman-teman. Kita input, dia akan masuk ke sini. Kalau environmental, tentu saya input sebelumnya. Setelah kita akan buat peta kendali kusum. Peta kendali kusumnya, buat tadi kita lihat dari sini intervalnya itu kita bikin 2,5, kemudian uh, K-nya tadi itu 0,3. Di sini setelah kita buat, kita dapetin bahwasannya ada dua nih datang di luar batas kendali, artinya ada pergeseran yang cukup signifikan lah. Soalnya kan konsumnya kan buat menilai pergeseran yang kecil lah, lebih kecil daripada sewak. Nah, di sini nih ada pergeseran yang di luar dari batas kendali normal. Soalnya di sini setelah kita lihat data berapa sih yang di luar batas kendali. Nah, setelah kita lihat ternyata data yang di luar batas kendali itu ada di data ke-6 dan juga data ke-7. Nah, selanjutnya kita lihat buat summary ataupun kesimpulan dari datanya. Di sini waktu kita lihat buat data-datanya itu ada di angka 1000 yang kita lakukan tadi, kemudian buat standar deviation itu di angka 2,286. Nah, selanjutnya karena kita diminta untuk buat perbaikan, kita di sini bikin perbaikannya dengan cara menghapus si data ke-6 juga data ke-7. Di sini baris nih, data baris ke-6 dan data ke-7 kita kasih min karena kita pengen ngapus hitungan. Karena kita delete, nah sini udah nggak ada lagi nih data di baris ke-6 dan baris ke-7. Udah hilang datanya teman-teman, jadi habis 5 langsung 8. Nah, selanjutnya kita akan bikin peta kendali perbaikannya. Ini kita buat peta kendali perbaikannya. Kita kan, nah kita lihat di sini bosannya udah nggak ada lagi nih data ataupun hasil yang ada di luar batas kendalinya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi, kita akan validasi kembali dengan current violations dan juga kita akan lihat summary-nya. Kita lihat violation-nya, sini udah ada nih, udah nggak ada data batas kendali, udah nol, baik di bawah ataupun di atas batas kendali. Kemudian buat kata-katanya, kita lihat tetap 1000 buat center of group statistiknya, tapi standard deviation-nya berubah nih jadi 2,344. Nah, lalu kita masuk ke peta kendali ELMA. Buat yang kedua, kita ini untuk peta kendali ELMA kan. Peta kendali ELMA yang kita buat di sini. Peta kendali ELMA ini buat ngeliat pergerakan dia secara berbobot. Jadi data yang baru itu nantinya akan lebih berpengaruh lah dibanding kalau data yang sebelumnya. Di sini kita masukkan tadi dalam dangin 0,4, terus habis itu kita masukin juga sigmasnya 3, kita masukin ke sini. Kita lihat bahwasannya di sini nggak ada data yang di melebihi ataupun kurang daripada OCL ataupun LCL-nya kan teman. Mungkin kita akan validasi kembali dengan command violation sini. Nah, kalau kita lihat nggak ada data yang di luar dari batas kendali. Di sini buat rata-ratanya itu ada di angka 1000,05. Buat data-datanya dengan minimal itu 997 dan 9999. Dan di sini buat OCL ataupun LCL-nya nilainya buat ECL yang pertama itu di angka 9,972,564.
misalnya 1024 buat Acel itu 9, isinya ada dua lah, ada kontrol limitnya. Artinya kita akan lihat buat data yang tersebut soal yang kedua, teman-teman. Nah, sini masuk ke soal yang kedua. PT Steel Park memproduksi batang baja untuk konstruksi. Nah, dia itu memantau tiga karakteristik utama, yaitu panjang, diameter, dan juga kekerasan. Nah, karena di sini dia itu pemantauan atau pengukuran terhadap karakteristik benda yang itu lebih dari satu, kita harus pakai peta kendali multivarian. Peta kendali multivarian yang kita pakai di sini adalah peta kendali T kuadrat scaling. Di sini datanya kita input seperti biasa ke dalam Excel, kita masukin panjang, diameter, sama kekerasannya tadi. Karena kita pindah ke studio. Pertama-tama kita akan input dulu nih dari data yang sebelumnya udah kita masukin ke Excel. Dan input saya muncul di sini. Selanjutnya kita akan menghilangkan kolom subgroup. Jadi kan di atas itu kan ada kolom ini ya. Saya itu lihat ada kolom ini ya. Nah, itu pengen kita hapus tuh teman-teman. Ini kita min satu. Nah, ada dihapus, jadi udah sisa datanya doang nih, panjang, diameter, sama kekerasan. Oke. Sekarang kalau ada sisa data kuantitatif doang, sekarang bisa kita lanjut. Bikin peta kendali T kuadratnya. Sini kita bikin peta kendali T kuadratnya. Bawah sana dari peta kendali T kuadrat ini kita ngelihat, misalkan emang ada hampir ada hari di mana produksinya itu melebihi batasnya, yaitu di kita tadi di yang kedua ini, di unit kedua ini, yang kedua di unit ketiga, maaf, di unit ketiga ini produksinya ini hampir melebihi batasnya kita, tapi kita akan validasi dengan violation sini. Nah, di sini nggak ada yang ngelebihin, baik eh, dari limitnya itu nggak ada yang keluar dari batas kendalinya. Artinya produksi si steel partnya ini dia tuh masih dalam batas kendali, masih dalam pergeseran yang wajar. Jadi baik dari panjang, diameter ataupun kekerasannya itu masih dalam batas kendali seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai tutorial pada malam kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.